Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Damar Aji. Dan apa kabar? Semoga kabar kamu selalu baik dan juga sehat ya. Dan kali ini kita bakal membahas kembali atau membacakan kembali seputar zodiak. Kita akan mulai dari zodiak yang pertama, yaitu kita ketemu dengan Aries ya. Halo Aries, apa kabar? Dan juga Crosswatcher, apa kabar? Siapa tahu nanti di sini kita bakal membacakan buat kamu dan semuanya ada kaitannya dan hubungannya dengan kamu juga, meskipun kamu bukan Aries. Tapi yang paling penting adalah Aries harus menonton video ini dan juga harus mendengarkan video ini sampai dengan selesai, karena tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah pesan semesta untukmu, dan ini berkaitan dengan masalah asmara dan juga keuangan buat Aries secara pribadi ya. Oke, langsung aja saya bakal disclaimer terlebih dahulu bahwa bacaan ini bersifat general, jadi kemungkinan tidak resonate semuanya, tetapi saya yakin sekali bahwa pesan-pesan yang muncul lewat kartu-kartu yang saya keluarkan nanti pasti akan bermanfaat bagi teman-teman Aries. Dan video ini bersifat timeless juga ya, jadi kapanpun kamu nonton video ini masih berlaku sampai kapanpun tanpa batas waktu. Oke, langsung kita shuffle kartunya. Dan juga buat teman-teman yang kepengen melakukan personal reading seperti biasa, sekarang ini sudah kita buka kembali. Untuk teman-teman yang kepengen konsultasi secara pribadi, silahkan aja langsung menghubungi nomor WA yang tertera di sini atau juga di kolom komentar, dan juga di kolom deskripsi ada. Silahkan teman-teman bisa langsung chat ke nomor WA tersebut. Kita shuffle kartunya dan kita tarik energinya untuk Aries ya. Pesan semesta untukmu apa saja terkait dengan masalah asmara dan juga keuangan. Nanti saya akan gunakan beberapa deck kartu. Kita keluarkan 55 ya, 555 ya. Jadi semuanya adalah 15. Kita lihat masing-masing nanti pesannya apa saja buat Aries. Karena saya berharap sekali dan saya yakin bahwa nanti pesan-pesan yang muncul pasti akan menjadi hal yang bermanfaat buat teman-teman. Setidaknya kalau kamu sekarang ini lagi punya masalah, mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah solusi bagi teman-teman ya. Oke, jadi kita keluarkan 5 kartu terlebih dahulu. Ini jatuh satu, oke. Codependency dan new love. Wah, ini ada pesan buat Aries tentang cinta yang saat ini sedang terjadi dalam kehidupan kamu, dan nanti kita lanjutkan juga tentang keuangan kamu ya. Kita cek terlebih dahulu. Sepertinya ini masalah cinta yang sangat luar biasa yang sedang terjadi pada kehidupan Aries ya. Oke. Codependency, new love, soulmate, kemudian getting to know each other, dan kemudian yang terakhir adalah let's go of control issues. Oke, teman-teman Aries ya, dengarkan baik-baik pesan-pesan yang muncul dari 5 kartu ini. Saya merasakan memang di sini jelas tertera bahwa ada cinta baru dalam kehidupan kamu. Saat ini sepertinya kamu sedang merasakan sesuatu yang sangat luar biasa, perasaan-perasaan cinta yang sangat luar biasa. Ada saling ketergantungan, saling membutuhkan satu sama lain. Bisa dibilang kamu sedang bertemu dengan seseorang yang baru, atau buat kamu yang mungkin saat ini pernah atau sedang menjalin hubungan asmara, Aries, beberapa Aries saya melihat hubungan kamu sudah mulai kacau. Hubungan kamu sudah mulai tidak baik lagi oleh satu dan lain hal ya. Terjadi semacam situasi-situasi dan kondisi-kondisi yang sudah tidak harmonis atau tidak seharmonis sebelumnya. Indikasi yang muncul di sini bahwa untuk Aries akan menemukan cinta baru atau bertemu dengan cinta baru kamu. Dan sebagian Aries saya melihat kamu bertemu dengan seseorang yang belum lama ini bertemu. Kamu berkenalan dengan seseorang, tetapi di situ saya melihat ada semacam ketertarikan yang sangat kuat. Energi batin kamu, ketertarikan yang pertama dari fisik, kemudian dari perilaku, sikap dan sebagainya, dari komunikasi, dari obrolan. Ini makin hari saya melihat semakin ada tarik-tarikan yang sangat kuat secara batin. Karena di kartu ketiga menunjukkan adanya
tanda di mana kamu ketemu dengan seseorang atau orang tersebut, dia adalah merupakan soulmate kamu. Kamu merasa bahwa dia adalah orang yang selama ini kamu cari, ya, dan sepertinya kamu ada kecocokan-kecocokan yang sangat kuat. Maka dari itu, ini menjadi sebuah perjalanan atau cerita baru dalam masalah asmara atau di dalam masalah asmara kamu. Terlepas dari apakah kamu sudah punya pasangan sebelumnya atau tidak, saya melihat akan terjadi sebuah cerita baru, ya, new love, soulmate. Ini menunjukkan bahwa dia adalah soulmate kamu, ya. Dan sekali lagi saya merasa atau melihat secara energi bahwa kamu belum lama ini bertemu dengan seseorang. Nah, di situ terjadi semacam ketertarikan yang sangat luar biasa. Di sisi lain saya melihat bahwa kamu memang sedang mengalami satu kondisi yang sebelumnya tidak bagus, ya, dengan pasangan kamu yang sebelumnya. Sebagian dari Aries baru saja mengalami kegagalan dalam bercinta. Sebagian lagi dari Aries, kamu memang sudah mencari cinta sejati kamu ini sudah cukup lama, ya, bahkan mengalami putus nyambung, kegagalan-kegagalan yang selama ini sudah terjadi dalam kehidupan kamu. Bahkan Aries ngerasa sempat agak mentok, agak putus asa, karena ngerasa bahwa selama ini banyak sekali kegagalan dan banyak sekali trauma-trauma yang muncul dalam kehidupan Aries, ya. Kemudian saya melihat lagi di sini ada semacam ketertarikan yang sangat luar biasa. Jadi kalau boleh saya bilang sekali lagi bahwa untuk Aries ini ketemu dengan sosok yang sepertinya menjadi idaman banget selama ini. Dia merupakan sosok seseorang yang sepertinya menjadi impian kamu selama ini. Nah, di sisi lain ada sebagian dari Aries yang memang belum selesai dengan hubungan yang lama. Nah, saran saya, kalau memang ternyata kamu belum selesai dengan hubungan yang lama, kamu harus selesaikan terlebih dahulu sebelum kamu memulai sebuah lembaran baru. Karena itu penting sekali, agar tidak mengganggu hubungan kamu selanjutnya. Jadi kamu harus selesaikan dulu dengan hubungan kamu dengan orang yang lama, ya. Jadi tinggalkan orang yang lama. Karena sekali lagi saya melihat di kartu pertama di sini kamu sangat memiliki kebergantungan. Jadi kalau kamu tidak ketemu, tidak komunikasi bareng sebentar saja, sepertinya kamu sudah kayak kelimpungan, kayak ada rasa kangen dan sebagainya. Nah, di situ menunjukkan bahwa kamu itu sudah ketarik banget energinya oleh dia. Nah, dia dalam hal ini merupakan orang baru yang memang tiba-tiba hadir tanpa diduga-duga, tanpa disangka-sangka, ya. Ini dari masalah percintaan. Nah, nanti saya akan meneruskan lagi dengan kartu yang ini, ya. Kita teruskan dengan kartu yang ini untuk melihat dan memperjelas apa yang harus kamu lakukan selanjutnya. Lalu saya lanjutkan dengan kartu ini untuk melihat kondisi keuangan kamu juga, ya. Nanti di kartu yang terakhir, di 5 kartu yang terakhir. Oke, jadi sekali lagi untuk Aries, kamu boleh melangkah ke sebuah lembaran baru, tetapi kamu harus berhati-hati. Yang pertama tadi saya bilang bahwa kalau kamu merasa ada hubungan yang belum selesai dengan pasangan lama kamu, sebaiknya segera diselesaikan, ya. Jadi jangan sampai muncul anggapan bahwa kamu melakukan semacam perselingkuhan, ya. Karena apa? Kalau kamu misalnya masih punya hubungan dengan pasangan kamu yang lama, terus kemudian kamu menjalin hubungan baru, itu kan bisa dianggap sebagai perselingkuhan. Dianggap bahwa kamu tidak jujur, dianggap bahwa kamu melakukan suatu kesalahan-kesalahan yang seharusnya tidak boleh kamu lakukan. Tetapi ketika kondisi kamu memang sudah tidak harmonis dengan pasangan kamu, nah itulah saatnya sebenarnya kamu untuk segera menyelesaikan atau memutuskan hubungan ini agar tidak berlarut-larut. Karena sekali lagi saya katakan bahwa, atau saya melihat bahwa ada situasi dan kondisi yang selama ini sebenarnya membuat kamu tidak nyaman dengan pasangan yang kemarin, ya. Maka dari itu sekali lagi selesaikan segera agar hubungan kamu di lembaran berikutnya dengan cinta baru kamu di sini benar-benar tercipta dengan kondusif dan juga nyaman. Walaupun sebenarnya tidak boleh juga, ya, kalau terlalu cepat. Misalnya kamu selesai, langsung kamu ke orang yang baru, ya. Sebaiknya kamu kasih jeda, jangan sampai kamu langsung kayak estafet, ya. Begitu selesai langsung kamu lanjut. Ada
apa ya, ada hal yang seharusnya kamu harus break dulu ya, break dulu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menetralisir perasaan kamu agar energi lama itu tidak masuk ke dalam energi yang baru atau cinta yang baru kamu. Ya, jadi sebaiknya kamu kasih jeda. Jedanya berapa lama? Ya tergantung, setiap orang berbeda. Ya tergantung ketika kamu sudah merasa clear, nyaman ya untuk melepaskan masa lalu kamu. Kamu udah ngerasa siap, ya baru kamu bisa memulai dengan lembaran baru atau cinta baru kamu. Tapi kalau kamu ngerasa masih belum stabil, masih kayak ada ikatan-ikatan yang belum selesai, ya kamu harus selesaikan terlebih dahulu. Sekali lagi tujuannya adalah apa? Supaya kamu tidak dianggap sebagai orang yang selingkuh atau menduakan dia, gitu kan? Karena kalau kamu belum selesai, terus kemudian kamu menjalin hubungan baru, ya saya pikir itu kurang tepat juga. Meskipun hubungan kamu dengan pasangan lama kamu sudah tidak harmonis dan kamu sudah memiliki ketertarikan dengan seseorang yang baru tadi ya. Jadi sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu agar tidak mengganggu di kemudian hari. Oke. Pesannya kita lihat di sini. Jadi di kartu kelima di sini kamu harus kontrol diri kamu ya, kontrol isus ya. Jadi mengkontrol hal-hal yang nanti ada suara-suara dari luar bahwa suara-suara itu tidak bagus buat kamu, dampaknya nanti juga tidak bagus, takutnya jadi fitnah, takutnya jadi omongan-omongan yang tidak baik buat kamu juga. Jadi kamu harus mengkontrol diri dan perasaan kamu untuk bisa mengkontrol apapun yang di luar dan sekitar kamu atau orang-orang yang ada di sekitar kamu juga. Kenapa ini penting? Karena saya pikir ketika kamu menjalin hubungan, ya memang orang lain itu nggak ada hubungannya dengan kita. Kita paling tahu dengan hidup kita sendiri, tetapi bagaimanapun kan kita tidak bisa lepas dari lingkungan sosial ya, hidup bermasyarakat, punya teman sosial dan sebagainya, punya komunitas, punya lingkungan. Nah itu tetap harus dijaga, tetap harus dikontrol agar tidak menimbulkan masalah-masalah di kemudian hari. Kita akan lihat teman-teman, di kartu answer card ini saya akan melihat apa yang harus kamu lakukan selanjutnya dan situasi kondisi kamu seperti apa. Oke, saya keluarkan 5 kartu juga. Oke, di sini ada remain positif ya. Big happy change. Opportunity. Kemudian abundance ya. Dan yang terakhir adalah look for a sign ya. Lihat tanda. Oke. Jadi apa yang saya sampaikan tadi sebagian sudah masuk di kartu yang pertama di baris kedua ini ya. Jadi kamu harus melakukan segala sesuatu dengan dasar-dasar yang positif, melakukan segala sesuatu dengan cara pandang yang positif juga ya. Karena apapun itu, saya yakin kamu pasti akan atau kepengen memiliki kehidupan yang lebih bahagia dan lebih baik daripada sebelumnya ya. Itu. Terus kemudian di sini akan ada terjadi perubahan-perubahan besar, kebahagiaan yang sangat luar biasa, dan memang saatnya kamu untuk bisa mengubah keadaan kamu dari yang mungkin sebelumnya kurang bagus. Keadaan itu harus kamu rubah menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya ya, big happy change ya. Dan ini adalah opportunity, kesempatan kamu, peluang kamu, saatnya kamu untuk menyelesaikan masalah yang selama ini mungkin sudah membuat kamu jengah, membuat kamu tuh tidak nyaman, membuat kamu tidak tenang dan sebagainya. Walaupun kadang-kadang ada perasaan-perasaan berat ketika kita ingin melepaskan sesuatu yang sudah terjalin ya, tetapi memang begitulah prosesnya, begitulah fasenya ya. Ada proses atau fase yang memang harus kamu lalui dan kamu lewati, dan kamu harus yakin, harus optimis bahwa itu semuanya pasti bakal berlalu gitu loh. Apalagi ketika kamu melihat ke depan nanti, bahwa ke depan hidup kamu harus lebih bagus, harus lebih baik ya, baik secara percintaan, kehidupan kamu secara keseluruhan, finansial kamu, asmara kamu, karir dan semuanya ya. Dan saya yakin semua orang termasuk Aries pasti kepengen memiliki kehidupan yang jauh lebih baik. Nah, di sini saya melihat bahwa untuk masalah keberlimpahan kamu, saya melihat di sini cukup bagus ya, karena kamu berpotensi memiliki keberlimpahan secara finansial, abundance ini ya, dan kamu harus bisa melihat tanda-tandanya ya. Jadi tanda-tandanya itu apa?
tanda-tanda dari alam semesta, tanda-tanda dari Tuhan, pesan-pesan dari Tuhan itu kan sebenarnya bisa kita lihat atau bisa kita rasakan. Yang penting bagaimana caranya agar kamu bisa melihat tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan dan alam semesta adalah dengan cara apa? Kamu harus semakin mengenali diri kamu sendiri. Kamu harus semakin dekat dengan diri kamu sendiri. Ya, karena segala sesuatu, baik dari kebahagiaan, kesehatan, ketenangan, kedamaian, itu semua ada di dalam diri kita sendiri. Jadi jangan pernah mencari kebahagiaan di luar diri kita, karena kamu tidak akan pernah menemukan hal itu. Ya, jadi sekali lagi ada peluang-peluang yang nanti mengarah kepada keberlimpahan yang hadir atau dalam kehidupan kamu itu terjadi. Ya, tetapi sekali lagi saya katakan bahwa tidak ada sesuatu yang tiba-tiba datang begitu saja. Semua harus melalui proses. Proses itu apa saja? Ya, kamu harus bekerja keras, harus fokus, harus serius dan sebagainya. Nah, salah satu cara untuk membuat kamu bisa fokus dan serius, ya, bahkan bisa melakukan hal-hal yang profesional di dalam pekerjaan kamu adalah kamu harus berpikir tenang, bersikap tenang, hati tenang dan damai. Ya, apabila ada ganjalan-ganjalan, ya kamu harus selesaikan segera agar kamu tidak terganggu oleh hal-hal yang berhubungan dengan masa lalu atau pasangan kamu yang kemarin. Itu gambarannya. Nah, tanda-tanda itu akan kita lihat. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa tanda-tanda itu apa saja? Yaitu tadi, tanda-tanda itu bisa kita lihat ketika kita semakin dekat dengan diri kita sendiri. Ya. Semakin kita dekat, otomatis kita akan semakin mudah melihat dan membaca pesan-pesan Tuhan dan alam semesta. Kita akan bantu pakai kartu ini, teman-teman. Kita lihat lebih jauh lagi. Kita buka 5 kartu. Dan teman-teman sekali lagi yang kepengen konsultasi, silahkan untuk langsung chat ke nomor WA yang tertera di sini. Teman-teman bisa langsung tanya-tanya dulu, nggak apa-apa. Prosedur, caranya, dan langkah-langkahnya, teknisnya seperti apa. Ya, sorry ini agak kesenggol tadi ya. Oke, kita lihat di sini kartu. Kita akan taruh di tengah. Ada The Moon. The Moon merupakan peringatan buat teman-teman Aries bahwa bisa jadi perjalanan kamu untuk menuju ke sebuah lembaran baru itu tidak semulus yang diinginkan, ya. Tetapi jangan khawatir bahwa apapun gangguan-gangguan yang muncul nantinya, semua itu bisa disingkirkan atau dikalahkan dengan apa? Dengan optimisme, dengan keyakinan, dengan kesungguhan, keseriusan, fokus, ya. The Moon memang menunjukkan adanya gangguan-gangguan yang masih mengikuti kamu. Nah, saya melihat bahwa gangguan itu bisa jadi datang dari pasangan kamu yang kemarin, ya, karena bisa jadi pasangan kamu kemarin itu belum ikhlas melepas kamu, belum rela melepas kamu, sehingga ketika kamu berusaha untuk membuka lembaran baru, apalagi bertemu dengan cinta yang baru, dia masih tidak terima, ya. Jadi itu yang harus kamu waspadai, kamu harus hati-hati karena itu cukup mengganggu juga nantinya, ya. Tetapi sekali lagi, kalau kamu memang benar-benar tidak gegabah, kamu harus berhati-hati. Saya yakin banget bahwa semuanya nanti pasti akan terlewati. Judgment ini menunjukkan banget bahwa energi lama dalam kehidupan kamu itu masih belum lepas, ya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan mantan kamu atau orang yang ada di masa lalu kamu, pasangan kamu yang kemarin, itu sepertinya masih belum bisa clear 100%, ya. Jadi ada semacam kebangkitan-kebangkitan atau ikatan batin yang masih belum selesai. Makanya saya bilang tadi, ya, kamu harus melewati proses dan fase di mana kamu harus menetralisir terlebih dahulu. Kamu harus healing, ya. Harus ada semacam clearing belief, di mana keyakinan-keyakinan, ikatan batin yang berkaitan di bawah sadar kamu, di alam bawah sadar kamu dengan yang berkaitan dengan dia, itu harus di-clearkan terlebih dahulu. Harus healing, harus ada releasing terlebih dahulu, ya. Oke, di kartu ketiga di sini menunjukkan adanya yang berkaitan dengan abundance tadi, ya, keberlimpahan. Nah, teman-teman begini, keberlimpahan, keajaiban yang terjadi dalam kehidupan kamu berkaitan dengan finansial, ini juga sangat dipengaruhi oleh ketenangan pikiran dan hati kamu juga. Selama kamu belum bisa tenang, maka ini pun bisa terganggu finansialnya. Tapi kuncinya adalah ketenangan. Ketika kamu sudah tenang,
dan bisa menetralisir perasaan-perasaan kamu, bisa mengklirkan ikatan batin dengan masa lalu kamu, insya Allah nanti akan segera berproses menuju ke finansial yang lebih bagus. Ya, jadi itu yang saya lihat. Tapi potensi dan kesempatan atau peluang kamu untuk menuju ke finansial yang lebih bagus itu sudah terlihat jelas di sini ya. Jadi kamu nggak usah khawatir. Yang penting kamu serius, fokus, yakin, kerja keras ya. Itu pasti, karena tidak ada sesuatu yang dihasilkan tanpa kerja keras ya. Harus capek ya, ibarat kata seperti itu. Jadi konsekuensi untuk kita sukses ya, kita harus berani capek ya, harus berani capek dan jangan membuang waktu untuk hal-hal yang tidak penting ya. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Sehingga abundance di sini sudah menunjukkan adanya gambaran bahwa ke depan nanti potensi rezeki dan finansial kamu tuh semakin baik. Ini nggak jadi karena jatuhnya bergerombol. Oke, kita buka lagi. Di kartu keempat di sini kayak ada energi kesedihan ya teman-teman. Kesedihan di mana kamu memang harus melepaskan masa lalu kamu, dan itu memang tidak mudah, saya tahu, tidak gampang. Tetapi bagaimanapun itu kamu harus memulai kehidupan baru, as of once ya, dengan lembaran baru. Jadi intinya proses demi proses harus kamu lewati. Dan proses itu memang tidak gampang ya. Kamu harus merasakan perasaan yang sakit, kecewa dan sebagainya. Karena bagaimanapun ketika kita melepaskan seseorang, meskipun mungkin kita sudah tidak mencintai lagi atau sudah banyak konflik, hubungannya toksik dan sebagainya, memang tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Jadi semuanya harus berproses. Ada kesedihan-kesedihan yang harus kamu rasakan atau dia rasakan juga. Tetapi ketegasan harus kamu miliki ya. Ketegasan untuk apa? Untuk memulai kehidupan baru, as of once. Di sini menunjukkan bahwa kehidupan baru yang sudah kamu nantikan itu sudah tiba dan saatnya harus kamu realisasikan. Kamu harus take action agar semua yang kamu inginkan segera bisa terwujud dan terjadi. Dan adapun cinta baru kamu ini sudah tergambar jelas di depan ya. Bahkan sebagian dari teman-teman Aries sudah bertemu dengan orang itu, tapi sebagian lagi belum bertemu, tapi mungkin sudah ada gambaran-gambaran. Nah, kalau misalnya kamu ngerasa, Mas Damar, aku belum menemukan seseorang, ya, tetapi di sini saya memberikan gambaran bahwa jangan khawatir, dalam waktu dekat ini, seseorang yang hadir dalam kehidupan kamu itu segera datang. Oke? Dan teman-teman sekali lagi jangan lupa bahwa video ini bersifat timeless ya, jadi kapanpun kamu nonton, itu masih berlaku. Jadi kamu nonton kapanpun sekali lagi ya, itu masih berlaku energinya dan masih bisa kamu rasakan energinya ya. Mudah-mudahan ini resonate dan juga memberikan semangat tersendiri buat teman-teman sekaligus memberikan pencerahan. Oke? Terima kasih yang sudah nonton video ini. Sekali lagi mudah-mudahan ini bermanfaat, dan juga buat teman-teman yang kepengen konsultasi langsung aja chat ke nomor WA yang tertera di sini dan kita bakal ketemu di WA, jadi konsultasi secara online ya. Jadi perlu saya sampaikan ke teman-teman karena masih ada banyak yang bertanya, Mas Damar, konsultasinya ketemu ya? Mas Damar di mana? Itu banyak yang bertanya seperti itu. Ya, jadi nggak usah khawatir teman-teman bahwa konsultasi yang kita lakukan adalah secara online ya. Jadi kamu di situ, aku di sini, saya di sini, itu bisa bertemu dan kita bisa saling ngobrol, sharing dan sebagainya. Dan sekaligus saya juga ada paket untuk healing terapi. Healing atau penyembuhan kamu dari luka batin ada juga, terus kemudian bimbingan spiritual juga ada. Oke? Baik teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini. Sekali lagi semoga kamu selalu sehat dan juga selalu bahagia dan dimudahkan segala urusannya. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.